bahas topik tentang manajemen piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riktis Rakadafi. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen piutang. Apa sih piutang itu? Kenapa harus ada manajemen piutang? Menurut standar akuntansi keuangan PSAK 71, singkatnya, piutang adalah tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, atau jasa di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi saat ini. Hak perusahaan untuk menerima pembayaran sejumlah uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang timbul dari transaksi usaha normal, piutang usaha atau transaksi lainnya, piutang non-dagang, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aktiva lancar atau tidak lancar setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Pentingnya investasi pada piutang. Piutang timbul karena perusahaan memberikan penjualan secara kredit kepada pelanggan. Kredit memang bisa mendorong penjualan, tapi juga menimbulkan risiko piutang tak tertagih. Oleh karena itu, piutang perlu direncanakan dan dikelola dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu volume penjualan, syarat kredit, dan kebiasaan pelanggan dalam membayar. Lanjut, ada faktor pengaruhi keberhasilan piutang. Yang pertama, ada volume penjualan kredit. Semakin besar penjualan dengan sistem kredit, maka semakin besar pula jumlah piutang yang dimiliki perusahaan. Kedua, ada syarat kredit. Misalnya, jangka waktu pembayaran 30 hari atau 60 hari akan menentukan cepat lambatnya piutang tertagih. Ketiga, ada kebiasaan pelanggan dalam membayar. Apakah pelanggan disiplin membayar tepat waktu atau sering menunda? Ini sangat berpengaruh pada likuiditas perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip pemberian kredit. Prinsip 5C membantu perusahaan untuk mengurangi risiko piutang macet. Yang pertama, menilai kepribadian dan niat bayar. Ini mencakup perilaku jujur dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban finansial. Yaitu menilai kemampuan usaha. Untuk kredit pribadi, ini dinilai dari pendapatan dikurangi pengurangan bulanan, dan untuk kredit usaha ini dinilai dari kapasitas produksi dan permintaan pasar. Yang ketiga itu kapital, menilai kondisi keuangan dari debitur. Bank akan meninjau laporan keuangan dan aset yang dimiliki untuk melihat kesehatan finansial mereka. Lalu, condition, menilai situasi usaha dan ekonomi. Kondisi ini mencakup peluang dan prospek masa depan bisnis calon debitur. Yang terakhir, kolateral sebagai jaminan merupakan jaminan aset yang diberikan oleh debitur sebagai garansi atau pinjaman. Agunan berfungsi sebagai pelindung resiko jika debitur gagal membayar. Lalu perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu berapa kali dalam setahun piutang bisa tertagih. Rumusnya yaitu penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Untuk mendapatkan penjualan kredit bersih yaitu total penjualan kredit selama periode dikurang retur atau allowance. Lalu untuk memperoleh rata-rata piutang yaitu piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Lalu rumus periode pengumpulan rata-rata atau average collection period, ACP sama dengan 360 dibagi receivable turnover. ACP menunjukkan berapa hari rata-rata perusahaan butuh waktu untuk menagih piutang. Anggaran pengumpulan piutang. Perusahaan menyusun receivable collection budget, yaitu anggaran penerimaan kas dari piutang, itu untuk merencanakan kas yang akan diterima di bulan-bulan berikutnya sehingga bisa mengatur likuiditas lebih baik. Langkah-langkah untuk membuat anggaran penerimaan piutang. Yang pertama,
Kumpulkan data penjualan kredit per bulan, misalnya Januari 100 juta, Februari 120 juta, Maret 150 juta. Lalu yang kedua, tentukan pola penagihan atau piutang berdasarkan kebijakan perusahaan. Contohnya, 60% tertagih di bulan berikutnya, 30% tertagih di 2 bulan setelahnya, lalu yang terakhir 10% tidak tertagih. Lalu yang ketiga, susun tabel penerimaan kas dari piutang. Setiap bulan hitung berapa kas yang masuk berdasarkan pola penagihan. Lalu ada pengendalian piutang. Pengendalian piutang dilakukan dengan menggunakan aging schedule atau jadwal umur piutang. Dengan cara ini, perusahaan bisa melihat mana piutang yang lancar dan mana yang sudah melewati jatuh tempo. Piutang yang menumpuk terlalu lama meningkatkan resiko kerugian. Ada contoh tabel aging schedule piutang, yaitu umurnya misal ada 0 sampai 30 hari, jumlahnya misalkan berapa nih piutang yang dimiliki perusahaan, terus persentasenya misalkan 60%. Lalu 31 sampai 60 hari jumlahnya berapa, terus persentasenya 30%. Terus yang lebih dari 60 hari atau tidak tertagih itu 10%, jadi totalnya 100%. Kesimpulannya yaitu, piutang merupakan aset penting namun beresiko, sehingga perlu dikelola dengan baik. Prinsip 5C membantu dalam seleksi kredit, sedangkan anggaran dan pengendalian piutang membantu dalam perencanaan kas. Perputaran piutang menjadi indikator penting untuk menilai memiliki kebijakan penagihan yang seimbang. Evaluasi piutang tak tertagih bisa dilakukan dengan ACP maupun aging schedule. Penagihan harus dilakukan secara tegas agar kas cepat kembali, tetapi juga tidak terlalu agresif agar hubungan dengan pelanggan tetap baik. Sekian pembahasan dari kami. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.